الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Jamaah yang Allah muliakan, ikhwani wa akhwati fillah, rahimakumullahu ajma'in. Kalau ada hal-hal yang sekiranya perlu untuk ditanyakan seputar apa yang kita bahas di malam hari ini, kita beri kesempatan untuk bersoal jawab. Kalau bisa ditulis pertanyaannya maka ditulis ya di kertas. Kalau tidak memungkinkan maka bisa secara lisan, secara langsung. Tapi pada pertanyaan kita beri kesempatan. Ibu-ibu di bawah ada mikrofon nggak yang sampai ke atas? Barangkali ada pertanyaan dari bawah. Silakan, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air apa? Iya, air embun tahur insyaallah, suci dan mensucikan. Karena dia di atas yakni sifat penciptaannya, ya tidak ada campur tangan manusia. Ya, maka hukumnya suci dan mensucikan. Ya, tapi muskilahnya kira-kira antum bisa nggak kumpulkan air embun buat bersuci? Ya. Iya, pertanyaannya bagaimana cara antum bisa mengumpulkan itu? Bisa dikumpulkan? Ya, kalau bisa tahur insyaallah, suci dan mensucikan. Karena air embun ya, yakni dia di atas sifat atau karakter yang Allah ciptakan, ya. Tidak ada campur tangan manusia. Maka hukumnya seperti air hujan, ya. Suci dan mensucikan. Kalau untuk bisa mengumpulkan air embun ya, sampai dapat mungkin 1 liter, ya bisa buat taharah, bisa buat bersuci. Wallahu a'lam bishawab. Tapi anak pribadi belum pernah dapat info ya ada orang mengumpulkan air embun sampai dapat sebanyak itu. Allah a'lam. Fadhal. Silakan.
Kotoran apa di genteng antum? Banyak kotoran apa? Alhamdulillah di genteng anak nggak ada kotoran macam-macam. Iya. Ya kalau antum, baik tuh, ada pertanyaan dari ikhwan dulu belum dijawab. Ya sebentar, nanti kita kasih kesempatan buat ibu-ibu. Iya. Ya mau apa antum rumahnya pakai genteng atau pakai apa yang sekarang itu baja ringan, ya apa namanya? Ya, ya spandek, ya apapun namanya, ya selama yang turun itu air hujan maka hukum asalnya suci dan mensucikan. Ya, suci dan mensucikan. Kecuali kita yakin, ya air tersebut terlebih dahulu melewati najis. Kalau kita yakin, ya kalau kita nggak yakin nggak tahu, maka hukum asalnya apa? Suci dan mensucikan. Ya, karena kaidah mengatakan al yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan karena keraguan-raguan. Yang yakin air hujan itu apa? Suci dan mensucikan, tahur. Ya, maka kalau sebatas syak, kira-kira di atas genteng ini ada apa ya? Ada najisnya apa tidak? Ini kan syak. Maka tidak, yakni menghilangkan sifat asli dari air hujan tersebut. Sampai kita benar-benar yakin kalau seandainya air hujan tersebut ya sebelum jatuh ke ember memang terkena najis, ada najisnya, ya maka hukumnya berubah. Tapi secara asal air hujan mau turun lewat apapun ya, lewat genteng atau lewat apa spandek atau yang lain, maka hukum asalnya adalah suci dan mensucikan sampai kita benar-benar yakin bahwasanya air tersebut sudah tercampur najis, ya maka hukumnya berbeda. Ya, tapi ingat kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan atau dikalahkan dengan perkara yang sifatnya syak atau keraguan-raguan. Ya. Wallahu a'lam. Ya, kalau kita nggak tahu ada apa, hukum asalnya suci. Ya. Hukum asalnya suci. Wallahu a'lam. Baik, silakan ibu-ibu kalau yang bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara membersihkan pembulian yang berlebihan apabila kita mau sholat sudah berwudu tetapi masih ada proses apakah sholatnya sah? Apakah hukum pembulian termasuk najis yang membatalkan wudu? Baik, barakallahu fiik. Nah, hukum keputihan ya sifatnya yakni suci, ya bukan sesuatu yang sifatnya najis. Maka tatkala seorang wanita ya keluar keputihan, ya karena itu ada masa-masanya, ya seorang wanita keluar maka insya Allah tidak membatalkan wudunya, ya apalagi dia sudah apa yang berusaha untuk membersihkannya, kemudian qadarullah di saat apa di tengah salat keluar, maka selesaikan salatnya dan ini tidak bermudarat atas salat yang dia lakukan. Wallahu taala alam bisawab. Nah, karena apa beda dengan hukum darah haid, ya beda hukum dengan darah haid. Wallahu alam bisawab. Kalau darah haid, nah najis. Tapi ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya tentang air yang terkena najis yang sedikit. Apakah bisa dipakai berwudu? Kalau bisa, kadar najisnya seperti apa? Kemudian istilah dua kullah dalam mazhab Syafi'i itu kadarnya sebanyak apa? Jazakumullahu khairan. Taib, wa jazakallahu khairan. Jawabannya simpel, jawabannya singkat, simple, ya. Sabar. Jawabannya apa? Sabar. Kok sabar Pak Ustaz? Ini poin yang kita bahas di pertemuan yang akan datang. Jadi jawabannya sabar, ya.
Jawabannya sabar dan ini usahakan hadir di pertemuan yang akan datang karena ya pertanyaan ini ya intinya poin yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, apa yang ditanyakan oleh penulis ini poin yang akan kita bahas insyaallah di pertemuan yang akan datang. Hukum air ya yang suci dan mensucikan yang terkena najis. Ya. Apakah otomatis ya membuat air tersebut najis atau ada kaidah-kaidahnya? Ya. Dan juga masalah dua kulla ini akan dibahas di pertemuan yang akan datang. Ada berapa kadar air itu dikatakan dua kulla? Yang kalau seandainya terkena najis maka tidak bermudarat dua kulla tersebut. Ya. Ya, maka jawabannya apa? Sabar. Ya. Insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ya, kalau kita bahas ini panjang. Ini pertanyaannya berkaitan dengan masalah persis ya apa yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Maka saya mohon kepada penanya untuk bersabar ya. Mudah-mudahan di pertemuan yang akan datang bisa kita ya sampaikan pembahasan tentang apa yang ditanyakan insyaallah taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik, terakhir silakan. Baik, antum masaknya pakai garam apa pakai enggak? Apa enggak pakai garam? Ya kalau enggak insya Allah enggak ada masalah. Boleh. Ya, kita hangatkan air untuk berwudu atau untuk mandi, maka tetap di atas sifat tahuriyah. Kecuali airnya dicampur macam-macam, ya dicampur gula, dicampur kopi, ya maka enggak boleh. Kalau sebatas air biasa tanpa campuran apa-apa, ya mungkin kita dalam kondisi dingin, ya badan kita mungkin agak berat menggunakan air apa yang ada di kamar mandi secara langsung, maka enggak ada masalah kita gunakan apa air hangat. Ya, ima dengan cara kita masak terlebih dahulu atau dengan pemanas yang ada di kamar mandi kita. Ya. Jadi hukumnya boleh. Ya, antum apa ada penghangat air di kamar mandi, ya pengen di setel airnya hangat. Ya, kan otomatis dibakar dulu. Ya jadi hangat karena apa? Karena dibakar. Ya. Maka selama air tersebut tidak dicampur dengan yang lain, ya sesuai dengan sifat aslinya, maka tetap di atas sifat tahuriyah. Ya boleh untuk bersuci. Wallahu taala alam bisawab. Baik, cukup jamaah ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk kita semuanya, menambahkan ilmu dan bisa membuahkan amal kebaikan untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.